Tepatnya pada tanggal 2 Februari 2004 di musim salju, sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan menghantam pohon di sepanjang rute 112 Woodfield, New Hampshire. Kronologi tepatnya adalah mobil jenis Saturn L Series yang berwarna hitam menabrak pohon di sepanjang rute 112. Seorang saksi pun melihat pengemudinya adalah seorang wanita muda yang kebingungan dan juga gugup serta sendirian. Tapi saat polisi tiba, hanya 10 menit kemudian dia sudah lenyap. Tanpa jejak, tanpa darah, dan juga tanpa jejak kaki di salju. Itu sangat aneh dan membingungkan sekali tentunya. Setelah polisi berhasil menyelidiki pemilik kendaraan tersebut, yaitu Maura Murray. Ia adalah seorang mahasiswi yang cantik, pintar, dan punya masa depan yang cerah. Tapi, apa sebenarnya yang membuat dia tiba-tiba meninggalkan kampus dan juga berkendara ke utara, serta menghilang di tengah dinginnya malam pegunungan? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Perempuan yang bernama Maura Murray. Ia lahir pada 4 Mei 1982. Ia adalah seorang wanita asal Amerika. Maura bukanlah gadis sembarangan. Dia berkuliah di University of Massachusetts Amherst, jurusan keperawatan. Maura pernah menjadi atlet lari dan punya keluarga yang jelas menyayanginya. Tapi siapa duga, di balik senyum dan pencapaiannya itu, hidup Maura ternyata mulai retak. 5 hari sebelum menghilang, dia ditangkap karena menggunakan kartu kredit curian untuk membeli makanan cepat saji. Ia juga terlibat kecelakaan mobil dengan mobil ayahnya 2 hari sebelum ia menghilang. Ia tampak seperti wanita yang sedang linglung dan juga stres berat, seolah ada sesuatu yang menghantuinya. Lalu, tepatnya pada Senin pagi, tanggal 9 Februari, Maura mengirim email ke dosen bahwa ada kematian di keluarganya. Yang ternyata setelah diusut oleh pihak kampus, itu ternyata bohong. Maura juga mengemas semua barang dari kamar asramanya dan meletakkan catatan tentang hubungan asramanya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan kampus begitu saja dan meninggalkan segalanya. Jam pun menunjukkan pukul 19:27 malam, mobil Maura keluar dari jalan dan menabrak pohon di sepanjang rute 112. Seorang warga setempat yang bernama Butch Atwood, supir bus sekolah, melihat mobil itu. Sebelumnya, ia pun menawarkan bantuan kepada Maura, namun Maura menolak dengan sopan dan ujarnya tidak ada sinyal di area itu. Atwood pun yang khawatir akhirnya kembali ke rumah dan langsung menelpon polisi. Polisi tiba hanya 10 menit kemudian, namun Maura sudah tidak ada. Dompet, handphone, dan kartu ID-nya pun juga menghilang. Namun tak diduga di mobilnya terdapat sebotol wine yang sudah pecah dan sebuah kotak anggur kosong serta peta wilayah White Mountain. Yang membuat para polisi bingung dan juga mungkin kalian bingung, tidak adanya sama sekali jejak kaki di salju. Tidak ada juga tetesan darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah Maura menghilang begitu saja. Teori pun jelas mulai bermunculan. Apakah Maura dijemput oleh seseorang? Apakah ia melarikan diri secara sukarela? Atau ia sebenarnya diculik? Jejak terakhirnya pun menunjukkan bahwa dia mencari penginapan di daerah pegunungan. Ia sempat browsing tentang Mount Washington dan cara mendaki gunung. Apakah juga Maura berencana untuk bunuh diri? Tapi tak ada catatan perpisahan atau tanda-tanda ia ingin pergi selamanya.
Ayah Maura pun yang bernama Fred Murray yakin bahwa Maura sebenarnya diculik. Ia percaya ada orang jahat di jalanan pada malam itu. Bahkan ayahnya pun mencurigai seseorang pria yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian. Tapi polisi pun menolak menyebut kasus ini sebagai penculikan. Mereka menganggap Maura hilang secara sukarela. Semakin banyak yang menggali, semakin dalam misterinya. Tanpa diduga, FBI pun ikut turun tangan. Namun tetap saja hasilnya pun nihil. Tahun demi tahun pun berlalu, tapi jejak Maura tetaplah dingin. Tak ada panggilan telepon, tak ada aktivitas kartu kredit, tak ada bukti baru. Namun, para pengguna internet yang sudah sangat canggih sekarang mulai ikut menggali. Forum Reddit, YouTube, dan podcast-podcast kriminal menghidupkan kembali kasus ini. Seorang pengguna bahkan menemukan bunker tersembunyi di dekat lokasi kecelakaan. Itu diduga milik pria yang dulu dicurigai oleh ayah Maura. Tapi polisi pun tak menemukan apa-apa. Beberapa pun percaya bahwa Maura mungkin saja ia menjalani hidup baru di Kanada atau dengan identitas baru. Ada juga laporan penampakan seorang wanita yang mirip dengan Maura di sebuah bar, di rumah sakit, bahkan di biara. Tapi setiap petunjuk hasilnya selalu buntu. Lalu, tepatnya pada tahun 2021, polisi menggali lokasi dekat kecelakaan berdasarkan tip anonim. Mereka pun menggali sebuah tanah menggunakan anjing pelacak yang bereaksi sangatlah kuat. Namun sayangnya sekali lagi mereka tidak menemukan apa-apa. Dan ya, kasus ini sangatlah buntu dan juga membingungkan bagi setiap orang. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana jika selama ini kita melihat ke arah yang salah? Dan plot twist di sini pun makin membingungkan dan membuat ketakutan bagi warga Amerika di sekitar kejadian tersebut. Mengapa begitu? Karena beberapa tahun setelah hilangnya Maura, kasus serupa pun terjadi di daerah yang sama. Seorang wanita muda hilang di jalur pendakian tanpa jejak. Dan satu hal yang sama, mereka semua punya koneksi ke White Mountain. Dan yang membuat bulu kuduk kita merinding, mengapa di lokasi tersebut? Dan juga tidak hanya satu korban, melainkan banyak kejadian yang terjadi di sekitar White Mountain tersebut. Apakah sebenarnya ada pembunuh berantai yang mengintai daerah itu? Atau jaringan perdagangan manusia? Atau Maura sendiri yang sedang melarikan diri dari sesuatu? Atau juga seseorang yang lebih mengerikan dari yang sudah kita duga? Satu hal yang pasti tentunya, Maura tampak ketakutan beberapa hari sebelum ia menghilang. Ia juga bilang pada kakaknya bahwa kau tak akan mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan. Hal tersebut pun masih terus menjadi teka-teki yang sangat membingungkan dan tentunya bagi keluarga Maura sendiri. Kasus ini pun tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di Amerika. Tidak adanya tubuh, tidak adanya jejak, dan tidak adanya sebuah jawaban. Apakah Maura Murray sebenarnya masih hidup dan menonton semua ini dari jauh? Atau pada malam itu di rute 112, ia bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang menghapusnya dari dunia ini dengan tanpa meninggalkan satu pun jejak? Ya, Maura Murray tidak hanya hilang secara fisik, ia hilang dalam bayangan waktu, di antara kebenaran dan juga kebohongan, antara pelarian dan juga perburuan. Ia meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Apa? Kemana sebenarnya Maura Murray pergi pada malam itu?
Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kasus kriminal misteri dan informasi terupdate lainnya. Terima kasih.